Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing tentang faktor-faktor yang membuat keuangan rumah tangga kita itu bisa berkembang. Mudah-mudahan vlog Emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Ada beberapa banyak hal ya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan keuangan rumah tangga kita itu bisa berkembang. Dan Emak garis bawahi bahwa keuangan rumah tangga berkembang itu bisa dimiliki oleh setiap rumah tangga ya. Jadi nggak cuman mereka yang memiliki penghasilan besar. Bahkan mereka yang penghasilannya tidak tetap, penghasilannya pas-pasan, pun rumah tangganya bisa berkembang. Tapi harus memenuhi faktor-faktor berikut ini. Untuk faktor yang pertama yaitu tidak memiliki banyak beban atau banyak pengeluaran. Nah, di sini yang dimaksud tidak banyak pengeluaran atau tidak banyak beban yaitu adanya hutang, cicilan gitu ya, yang nggak terlalu banyak gitu. Maksudnya di sini bisa menyesuaikan dengan keadaan keuangan. Ya apabila keuangan kita itu seumpama nih kita gaji 2 juta. Ya sebisa mungkin kita jangan ngutang gitu, sebisa mungkin kita ya sabar dulu, nabung dulu seperti itu. Jangan pengennya instan, pengen sukses tapi instan kan nggak ada ya. Yang ada malah kebebanan pengeluaran yang besar ya karena harus dipotong tiap bulannya. Jadi itu tuh termasuk faktor yang sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau sudah paham kita tidak bakal mampu, ya sudah kita nabung dulu, jangan dipaksakan untuk kredit atau hutang seperti itu. Dan itu tuh faktor yang harus kita mengerti gitu, kita pahami. Jadi jangan mudah-mudah untuk mengambil beban kayak arisan, hutang cicilan, dan lain-lain. Termasuk pengeluaran yang menjadi beban tiap bulan itu juga kayak listrik atau air ya, sebisa mungkin kita gunakan seperlunya saja. Kalau kita punya penghasilan 2 juta terus buat bayar listrik 500.000, artinya kita tidak bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi kita juga harus bisa membaca keadaan. Oh kita ya mampunya seumpama bayar listrik 200 kayak gitu kan, ya cukup gitu ya, nggak berlebihan atau nggak kurang. Karena untuk memiliki keuangan yang berkembang itu kita tidak bisa ya kayak udah tahu pengen berkembang malah pengeluarannya banyak atau nggak mau hemat, itu kan nggak mungkin ya. Kita juga harus ada perjuangan, harus ada kerja keras karena kesuksesan itu dari dalam diri kita sendiri seperti itu. Nah, untuk tips yang kedua yaitu menyederhanakan kebutuhan-kebutuhan. Nah, yang emak maksud di sini adalah kita mampu memilah-milah kebutuhan yang benar-benar penting dan kebutuhan yang kita tidak memerlukannya kayak gitu. Contoh ya, kita mau nyuci baju, kita kebutuhannya adalah deterjen. Nah, kalau pewangi itu kan hanya sekedar istilahnya tambahan. Nah, kalau kita mau lebih praktisnya ya beli deterjen yang mengandung pewangi seperti itu. Jadi itu lebih menyederhanakan pengeluaran kayak gitu. Ya kita itu pinter-pinternya aja ya bun ya, kita memilah-milah mana kebutuhan yang kita memang benar-benar butuh gitu. Karena kalau disebutkan kebutuhan-kebutuhan kita itu pasti banyak banget kan, dan nggak mungkin juga kan kita harus semua kebutuhan harus terpenuhi gitu. Padahal pada prinsipnya mumpung kita masih muda, masih sehat, ya kita berjuang dari sekarang, kita ibaratnya untuk masa depan kita nanti, untuk anak-anak kita nanti gitu ya. Kita menyisihkan sedikit demi sedikit seperti itu. Jangan semua untuk memenuhi kebutuhan kan.
seperti itu. Jadi kalau kita pas butuh sewaktu-waktu, jadi kita bingung karena kita nggak punya tabungan, nggak nyisihin dana darurat gitu. Sebisa mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri ya kita lakukan kayak gitu ya. Contohnya nih kayak cuci gosok ya udah kita lakuin sendiri kan, kita bisa gitu loh. Kecuali kalau memang kita memang bener-bener nggak bisa gitu dan kita butuh. Terus kayak jasa asisten rumah tangga lah, kalau kita masih bisa kepegang kan lumayan tuh uangnya bisa ditabungkan seperti itu. Jadi benar-benar memilah kebutuhan yang benar-benar kita butuh kayak gitu. Dengan gitu kita bisa mengurangi pengeluaran. Nah, setelah kita mampu berhemat, mampu mengurangi pengeluaran-pengeluaran, selanjutnya kita konsisten menabung. Nah, itu juga penting banget ya Bun ya. Jadi meskipun kita nabungnya sedikit, tapi kalau kita terus, insya Allah ya itu pasti bisa menjadi sesuatu. Kalau kita obsesi menabung gede gitu, tapi kalau kita hitung-hitung terus gitu juga kita nanti stres sendiri malahan kayak gitu. Jadi lebih baik semampu kita, yang penting kita konsisten, terus meskipun sedikit tapi nggak keambil seperti itu, daripada kita nabung gede tapi keambil lagi gitu, malah kayak maju mundur gitu ya, nggak ngelangkah gitu, nggak. Nah, untuk tips yang keempat ya, ini tuh penting banget kalau menurut emak ya, yaitu menanamkan rasa qanaah di dalam diri sendiri, yaitu merasa cukup. Meskipun kita memiliki berbagai macam aplikasi, kalau kita memang sudah menanamkan diri untuk merasa cukup, oh saya nggak butuh ini, oh saya memang tidak, oh saya udah cukup ini dengan keadaan yang ada, ini udah alhamdulillah seperti itu, insya Allah deh nggak bakal ngaruh. Terus kita juga menjalaninya itu lebih enjoy karena kita menerima gitu ya, kayak qanaah, udah cukup, udah alhamdulillah, dan juga selalu bersyukur. Selanjutnya yang nomor 5, kita harus pintar-pintar dalam memilih gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita. Ada banyak banget gaya hidup ya, seperti gaya hidup minimalis, gaya hidup hemat, atau gaya hidup yang seperti apa, itu tuh ada di tangan kita, tergantung kita yang memilihnya. Dan sebisa mungkin kita harus memilih yang sesuai dengan kondisi kita. Kayak kita nggak mampu deh gaya hidup seperti itu, ya sudah kita turunin standar kita. Dan tidak memaksakan diri untuk harus sama kayak orang yang kita kagumi. Itu kita bisa jadi diri sendiri, dan kita itu sudah terbaik gitu loh, udah ciptaan Allah yang terbaik, dan kita harus bangga menjadi diri sendiri semampu kita, jangan memaksakan diri. Selanjutnya yang nomor 6 adalah keluarga yang saling mendukung. Nah, di sini bisa kita ciptakan dengan kita terus berkomunikasi, terus membangun kebahagiaan, kayak banyak berkumpul, makan bareng, lalu saling bertanya keadaan, saling peduli satu sama lain. Terus kita beraktivitas itu bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri seperti itu ya. Jadi insya Allah keluarga itu bisa saling mendukung kalau kita memang saling terikat satu sama lain seperti itu. Tips yang ketujuh yaitu sedekah di waktu lapang atau di waktu sempit. Sedekah ini penting banget karena hubungannya itu lebih ke bagaimana cara kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan sedekah itu ya artinya kita sebenarnya itu bukan sedekah untuk orang ya, tapi untuk diri kita sendiri. Dan selanjutnya untuk yang tips yang ke-8 yaitu mampu mengelola keuangan di waktu penghasilan besar atau kecil. Mampu menyesuaikan keadaan dan tidak mudah untuk putus asa. Karena yang namanya roda itu berputar. Ada kalanya rezeki kita di atas, ada kalanya rezeki kita ada di bawah. Demikian vlog emak kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.